Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bab 46 menggunakan gelar qadhi al-qudat, hakim, para hakim dan yang semacamnya. Bab tasami bi qadhil qudat, hakimnya hakim, hakimnya hakim atau yang semisalnya. Sesungguhnya poin utama yang dibahas di dalam bab 46 ini adalah jangan memberi nama qadhil qudat, hakimul hukam. Sebenarnya adalah itu, hakimnya hakim, qadhil qudat, hakimnya hakim, atau hakimul hukam, hakimnya hakim. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena berarti memposisikan diri berserikat dengan Allah, di mana tidak ada yang berbuat demikian, berposisikan demikian kecuali Allah Azza wa Jalla. Tapi kemudian Syekh Utsaimin membahas gelar-gelar yang lainnya yang kita harus mengetahui, sebagiannya ada yang boleh, sebagiannya ada yang tidak boleh, yang kita harus berhati-hati. Kalau di dalam yang biasa kita panggil orang yang memiliki peran untuk umat dipanggil Pak Guru, Pak Ustadz, Kiai, itu sama sekali gak ada masalah ya, sama sekali gak ada masalah. Tetapi ya sebaiknya hati-hati, soalnya pedang wibawanya berkurang kalau dikatakan pedang lebih tajam daripada tongkat ya. Tetapi kalau yang dimaksud Pak Guru, Pak Ustadz itu orang yang mengajar, ya silakan saja ya. Kalau dimaksud itu ya, kalau dimaksud itu orang yang mengajar namanya Pak Guru, namanya Pak Ustadz. Tapi lain lagi sebutan Ustadz untuk di Saudi ya. Kalau Ustadz di Saudi berarti profesor. Wa al-ustadz, profesor berarti. Nah, kalau di Saudi ya. Kalau di Saudi kita di sini manggilnya guru, Pak Ustadz, kalau di sana dengan sebutan syekh. Syekh ya. Itu sebutan yang biasa, tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan. Sebagaimana di sini Pak Ustadz, Pak Guru, sebutan biasa, tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan. Sekarang kita memasuki hadis pertama, halaman 151. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahna'a ismin indallahi rajulun tasamma malikal amlak la malika illallah." Qala Sufyan mithlu sahansah. Sesungguhnya gelar atau nama yang paling hina di hadapan Allah adalah seseorang yang menggunakan gelar Malikul Amlak, raja di raja. Padahal tidak ada raja di raja kecuali Allah Azza wa Jalla. Kemudian Imam Sufyan mengatakan makna raja di raja atau Malikul Amlak itu seperti sahansah. Ya, di daerahnya atau di suatu daerah yang diketahui makna sahansah adalah raja di raja, maka tidak boleh. Kalau di Jawa apa? Hah? Kaisar raja, tapi rajanya raja. Berarti kaisarnya kaisar gitu ya. Kalau kaisar boleh kan berarti raja.
tetapi rajanya raja. Gak ada rajanya raja kecuali Allah. Nah, atau termasuk sahansah, tidak boleh. Qauluhu inna ahna ismin ay awda'a ismin wal murad bil ism musamma fawda'u ismin inda Allah rajulun tasama malikal amlak li'annahu ja'ala nafsu fi martabatin ulia. Kenapa kenapa Nabi menyebutnya ini nama yang paling hina di hadapan Allah? Kenapa? Karena orang yang menamakan diri dengan Malikul Amlak, dia memposisikan dirinya pada derajat yang sangat tinggi. Fal maluk a'la tabaqatil bashar min haitsu sultah fajala martabatahu faqa martabatihim la yakunu illa jalla. Orang yang menamakan dirinya Malikul Amlak telah melampaui batas di mana nama tersebut yang berhak menyandang adalah Allah Azza wa Jalla, rajanya raja. Rajanya raja. Tidak boleh ada yang menyandang kecuali Allah Azza wa Jalla, berarti orang tersebut telah menjadikan dirinya sekutu bagi Allah. Maka tidak boleh. Walihada ahabbu ismin iddallahi ma dalla ala tadallul wal khudu' mithlu Abdullah Abdurrahman. Sebaliknya, kalau ini nama yang paling hina di hadapan Allah, maka ada nama yang paling dicintai oleh Allah, yaitu nama yang maknanya adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Nama yang maknanya adalah tadallul, orang yang menghinakan diri di hadapan Allah, itu sebaik-baiknya nama. Jadi kebalikannya Malikul Amlak, Qadil Qudat, karena itu berarti melampaui kadar dirinya, sombong, dan tidak ada yang berhak demikian kecuali Allah. Oleh karena itu makna yang Allah cintai adalah yang sebaliknya. Abdurrahman, apa artinya Abdurrahman? Hambanya Ar-Rahman. Abdullah, hambanya Allah. Dan kata Nabi, ini nama yang paling Allah cintai. Ini nama yang paling Allah cintai. Makanya orang Arab suka sekali ngasih nama Abdurrahman, Abdullah. Sampai orang Indonesia yang nggak ngerti, ini orang Indonesia yang nggak ngerti. Kalau kita ngerti, kenapa mereka ngasih nama Abdullah, Abdurrahman? Di mana-mana namanya Abdullah, Abdurrahman. Orang yang ngerti bilangnya, orang Arab itu belas gak kreatif dalam masalah nama. Coba kalau orang Indonesia, Eka, Wati, Susilo, Perkasa, waduh, kreatif sekali orang Indonesia gitu ya, panjang-panjang namanya. Kemudian mengatakan orang Arab gak kreatif, padahal orang Arab pengen memberi nama sebaik-baiknya nama. Bagi orang Arab yang membedakan itu, meskipun namanya sama-sama, tapi yang membedakan adalah binnya itu membedakan. Yang membedakan adalah binnya. Abdurrahman, na'am Abdurrahman. Abdurrahman man? Abdurrahman ibnu Ali. Oh, Abdurrahman ibnu Ali. Jadi membedakan binnya. Nah gitu. Ya, jadi bukan tidak kreatif, ya, bukan tidak kreatif, tetapi ingin nama yang baik. Jadi Malikul Amlak, Qadil Qudat, kebalikannya adalah Abdurrahman, Abdullah. Nah, kalau nama yang paling jujur apa kata Nabi? Nama yang paling jujur, nama yang paling jujur adalah Harith, Hammam dan Harith. Nama yang paling dicintai Abdurrahman, nama yang paling jujur adalah Hammam dan Harith. Kenapa dikatakan paling jujur? Karena sesuai dengan kondisi orang. Yang namanya orang itu pasti Hammam. Hammam ini memiliki keinginan pasti. Dan setiap orang pasti Harith, merealisasikan keinginannya. Harith, ya, Hammam dan Harith. Ya, semuanya nama yang baik. Atau nama-nama apapun, yang penting tidak merupakan nama yang melampaui kadar dirinya atau gelar yang melampaui kadar dirinya,
karena itu bisa syirik, atau tidak ada makna kesyirikan tetapi bisa ujub, maka itu dimakruhkan. Yang berikutnya, ini panjang sekali pembahasannya, mungkin kita singkat. Kemudian di dalam halaman 151, dalam riwayat lain disebutkan aghyadu rajulin 'alallahi yaumal qiyamah wahbatuhu. Orang yang paling dimurkai dan paling jahat menurut Allah pada hari kiamat, orang yang menamakan dirinya dengan Malikul Amlak, atau yang semacamnya Qadil Qudat, atau sesuai dengan daerahnya Syahansah, atau yang lain-lainnya gitu ya. Raja di raja. Orang Indonesia kalau raja di raja ngerti. Namanya siapa? Raja di raja. Atau bukan nama, digelari raja di raja. Maka disebutkan dalam riwayat ini, itu orang yang paling dimurkai oleh Allah dan paling jahat di hadapan Allah. Gak boleh, ya, gak boleh. Selesai untuk bab 46. Sekarang kita lihat kandungan bab ini, ya. Kita lihat kandungan bab ini. Yang pertama, dilarang menggunakan gelar Malikul Amlak, Malikul Amlak, Qadil Qudat, raja di raja, tidak boleh. Sebabnya apa tadi? Sebabnya melampaui kadar dirinya dan berarti menyamai Allah, itu kesyirikan. Yang kedua, dilarang juga menggunakan gelar lain yang semisalnya atau tidak disebutkan dalam hadis Malikul Amlak tapi maknanya sama seperti Syahansah, raja di raja, maknanya sama, nggak boleh. Yang ketiga, hal ini dilarang karena mengandung suatu unsur persamaan atau pensejajaran antara Allah dengan makhluknya, sekalipun tidak memaksudkan demikian. Namanya siapa? Malikul Amlak. Dia tidak memaksudkan dirinya mensejajarkan dengan Allah, tidak memaksudkan, tapi tetap dilarang. Tapi tetap dilarang. Kenapa tetap dilarang? Ajaran Islam itu saddud dzari'ah, sesuatu yang berpotensi terjadinya sesuatu yang dilarang, maka yang berpotensi ini ditutup rapat-rapat. Jadi konsep dalam Islam adalah saddud dzari'ah, tindakan preventif. Sesuatu yang dikhawatirkan akan berdampak kepada perkara yang dilarang, maka ditutup rapat-rapat. Kenapa baca Al-Quran di kuburan gak boleh? Saya baca Quran di kuburan gak ada maksud pengagungan kepada penghuni kubur, gak ada. Cuma pengen baca Quran tok di kuburan, gak boleh. Kan gak ada kesyirikan, iya gak ada kesyirikan. Tetapi sekali lagi ajaran Islam konsepnya adalah saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah, tindakan preventif sehingga tidak menjalar kepada sesuatu yang dilarang. Salaman dengan lawan jenis bukan mahram gak boleh. Iya, dalam rangka saddud dzari'ah tadi. Saya salaman dengan nenek-nenek gak ada setrum. Ya meskipun gak ada setrum tetap tidak boleh, karena ini bab saddud dzari'ah. Dan kenyataannya ada orang tertarik sama nenek-nenek kan begitu. Ya. Makanya tetap tidak boleh saddud dzari'ah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari bab 46 ini ada faedah yang bisa kita ambil. Di sini disebutkan aghyadu rajulin, orang yang paling dimurkai oleh Allah. Kata Syekh Utsaimin di dalam syarahnya, berarti Allah punya sifat murka. Wa yustafadu min hadzal hadits, diambil faedah dari hadis ini, itsbatu sifatil ghaits lillahi taala. Kita harus menetapkan Allah punya sifat murka. Allah punya sifat murka. Harus menetapkan Allah punya sifat murka.
Sebagian orang tidak mau, masa sih Allah punya sifat murka? Kayak manusia saja. Loh, kalau dikatakan Allah punya sifat murka, apa Allah punya hati? Karena murka ini perbuatan hati. Mereka menolak Allah punya sifat murka. Demikian juga mereka menolak Allah punya sifat cinta. Kok Allah punya sifat cinta? Cinta kan perbuatan hati. Masa sih Allah punya hati? Jangan menyamakan Allah dengan manusia. Padahal loh, Allah menyatakan dirinya punya sifat cinta, punya sifat murka. Maka yang benar kita menetapkan sifat-sifat Allah, sifat-sifat untuk Allah sebagaimana Allah tetapkan untuk dirinya. Allah punya sifat cinta, kita menetapkan. Allah punya sifat murka, kita menetapkan. Yang jelas cintanya Allah dan murkanya Allah tidak sama dengan cinta dan murkanya manusia. Berbeda, ya. Kemudian ada faedah dari bab 46 ini, hadis Abu Hurairah di atas, hikmatul Rasul fit ta'lim. Hikmahnya Nabi SAW di dalam pengajaran, bahwasanya beliau kalau mengajar dengan pengajaran yang sangat baik, di mana ditunjukkan di dalam hadis ini, Nabi melarang jangan menamai orang dengan Malikul Amlak. Jangan bergelar dengan Malikul Amlak. Nabi tidak berhenti di situ, tapi Nabi nggak boleh la malika illallah. Soalnya tidak ada raja kecuali Allah. Raja di raja ya Allah. Jadi bukan sekedar jangan, tetapi tidak menyebutkan alasannya. Jadi dibiarkan orang bingung, loh kenapa tidak boleh, kenapa tidak boleh. Maka baiknya pengajaran Nabi setiap kali melarang pasti menjelaskan. Nabi setiap kali menyampaikan sesuatu yang merupakan fitnah, pasti Nabi sebutkan solusinya. Jadi baiknya pengajaran Nabi, jangan memberi nama dengan Malikul Amlak, jangan bergelar dengan Malikul Amlak. Enggak sekedar itu, disebutkan alasannya. Soalnya tidak ada raja di raja kecuali Allah. Jadi orang paham. Nabi masuk rumah. Begitu masuk rumah, melihat korden, bahasa kita korden. Aisyah pasang korden, kemudian di situ hiasannya gambar makhluk bernyawa. Maka Nabi diem tok, nggak ngomong satu kata pun, diem tok. Dan roman mukanya menunjukkan Nabi nggak suka. Dan Aisyah sangat paham itu Nabi nggak suka. Maka kemudian Aisyah bertanya dan Nabi jelaskan. Jadi tidak sekedar tidak suka kemudian membuat Aisyah bingung, ada apa ya gak suka ya, kenapa gak suka ya. Enggak, tetapi dijelaskan, oh tidak sukanya soalnya malaikat tidak masuk. Jadi gak bikin orang bingung. Ini baiknya pengajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi mengatakan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka, hanya satu yang di surga. Apa Nabi diam? Kalau Nabi diam, maka menyampaikan suatu kekhawatiran atau fitnah tetapi tidak memberikan solusi, itu bukan pengajaran Nabi. Bukan pengajaran Nabi. Nabi memberikan solusi. Solusinya apa? Solusinya adalah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafir rasyidin. Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnahnya khulafur rasyidin. Maka di sini ada hikmah, ada faedah dari hadis ini adalah baiknya pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat yang keempat, halaman 151.
Larangan ini tidak lain hanyalah untuk mengagungkan Allah. Kenapa dilarang memakai Malikul Amlak, Qadil Qudat? Karena kita harus mengagungkan Allah. Karena Muslim harus mengagungkan Allah. Jangan seperti orang Yahudi yang Allah katakan dalam Al-Quran tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Itu sampai diabadikan dalam Al-Quran. Allah berfirman tentang orang Yahudi, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Orang-orang Yahudi tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Maka kita Muslim bukan orang Yahudi. Apapun ucapan, apapun perbuatan yang bisa merendahkan keagungan Allah, jangan kita lakukan. Dalam hal ini berupa ucapan Malikul Amlak, Qadil Qudat, rajanya raja, hakimnya hakim. Itu berarti tidak mengagungkan Allah, karena yang berposisikan itu rajanya raja di raja, hakimnya hakim adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi kita harus mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dan pada bab-bab sebelumnya kita jumpai judul-judul yang memang bagian dari akidah adalah mengagungkan Allah. Misalnya apa? Misalnya apa? Judul yang sebelumnya yang kita dikasih arahan di dalam rangka mengagungkan Allah. Misalnya begini, kita berselisih sama orang. Kita berselisih sama orang. Kemudian orang tersebut mengatakan, wallahi demi Allah. Kita disuruh apa? Kita disuruh apa? Kita disuruh berhenti, jangan dilanjut. Kita disuruh berhenti, jangan dilanjut. Soalnya ini orang sudah mengatakan, wallahi demi Allah. Sudah, berhenti. Ngalah sudah. Ngalah sudah. Dalam rangka mengagungkan nama Allah, soalnya dia orang rival kita atau yang berseteru dengan kita sudah menyandarkan ucapannya dengan Allah, ya sudah, jangan dilanjut. Tapi kemudian pembahasannya di situ lain kalau orangnya orang yang zalim, yang berbuat kezaliman bersembunyi di bawah atau di belakang nama Allah, itu lain lagi. Tapi orang dikenal baik, orang dikenal selama ini gak ada masalah, baik, tapi suatu ketika mungkin tergelincir, dia menyebut nama Allah, ya sudah, berhenti. Ini dalam rangka mengagungkan nama Allah. Kan kita pengen tauhid kita 24 karat. Kita pengen tauhid kita 24 karat. Sehingga perkara-perkara semacam ini harus diperhatikan. Dan Masya Allah, ini buku luar biasa. Ini buku membahas kitab tauhid lengkap sampai sekecil-kecilnya. Mungkin kita tambah satu bab lagi, ada waktu 10 menit. Dan ini temanya tidak jauh dari sebelumnya ya. Temanya tidak jauh dari tema sebelumnya, bab 47, menghormati nama-nama Allah dan mengubah nama karena itu, untuk menghormati nama Allah. Diriwayatkan dari Abu Shuraih bahwa ia sebelumnya diberi kunyah Abul Hakam. Maka Nabi bersabda kepadanya, innallaha huwal hakam, sesungguhnya Allah lah al-hakam, walaihi al-hukmu, dan hanya kepadanya dimintakan keputusan hukum. Jadi Nabi menegur orang yang bergelar Abul Hakam. Al-Hakam wallah, Al-Hakam adalah Allah, karena hukum dimintakan kepada Allah. Kok bisa kamu bergelar Abul Hakam? Nabi tegur orang yang bernama Abul Hakam, bergelar Abul Hakam. Dia menjelaskan, faqala inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atauni fahakamtu bainahum faradiya kilal fariqaini. Gini ya Rasulullah, kaumku kalau berselisih, bertengkar, biasanya mereka datang kepadaku. Lalu aku putuskan, dan selama ini mereka puas dengan keputusanku. Maka maka orang-orang pada manggil aku Abul Hakam.
Nabi mengatakan ma'ahsana hada, bagus sekali. Bagus sekali apanya? Bagus sekali apanya? Bagus sekali dia bisa menyelesaikan perselisihan kaum, itu bagus sekali. Tetapi Nabi menegur gelarnya kok Abul Hakam, maka Nabi bertanya, "Fama laka minal walad?" Kamu punya anak? Qultu, kata Abu Syureh, iya. Ada Syureh, ada Muslim, ada Abdullah. Saya punya anak, ada namanya Syureh, ada namanya Muslim, ada namanya Abdullah. Qala faman akbaruhum, siapa yang paling gede, yang tua, yang nomor satu? Qultu Syureh. Kalau paling gede namanya Syureh. Kalau gitu kamu Abu Syureh, jangan Abul Hakam, tapi Abu Syureh. Diganti gelarnya, jangan Abul Hakam, karena Al-Hakam wallah. Bergelar Abul Hakam bermakna tidak mengagungkan Allah, sementara kita harus mengagungkan Allah. Sementara kita harus mengagungkan Allah, dalam hal ini mengagungkan nama Allah. Maka jangan Abul Hakam, diganti Abu Syureh. Ini kunyah namanya. Ini kunyah yang ngajari Nabi. Kok bisa ada orang kemudian dikenal ustadz besar gak ngerti masalah kunyah, sehingga mengkritisi ustadz-ustadz kita yang berkunyah. Itu loh nama aslinya Ujang gitu ya. Kok dipanggil Abu Qatadah? Jawa ya Jawa, Sunda ya Sunda, jangan ke Arab-Araban. Loh, ini masalah kunyah. Ini masalah kunyah. Jadi yang ngajari Nabi, ya, yang ngajari Nabi. Masyaallah muslimin rahimakumullah, bab akidah sampai membahas sekecil-kecilnya seperti ini sebagai upaya agar kita akidahnya itu 24 karat. Biar kita masuk surga dengan segala kemudahannya, ya. Maka semacam ini dibahas, perkara-perkara yang bisa menciderai keagungan Allah dibahas, ya. Masya Allah, ini buku yang sangat luar biasa, yang banyak orang belum membahasnya. Malah baru ditujukan begini sudah lari. Kan ceritanya begini, sedikit cerita ya. Saya mau ngisi pengajian dengan buku ini. Kemudian poster yang dibikin oleh teman tak sebar. Langsung komentarnya macam-macam, panjang sekali, tak tulis buku aja. Jadi seperti itu. Jadi sudah ketakutan melihat ini. Pernah terjadi, ini ceritanya Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Hudhari pernah cerita. Sampulnya disobek. Jadi langsung kepada isi daftar isi dan sampulnya disobek. Dikasih hadiah kepada pimpinan kaum. Apa kata pimpinan kaum itu? Masya Allah, ini buku luar biasa, bagus. Ini tauhid, Masya Allah, luar biasa ini buku. Kemudian dikatakan kepada dia, Anda tahu siapa penulisnya? Oh ya, siapa penulisnya? Tidak ada nih, sampulnya sobek. Itu penulis adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau begitu ini buku sangat buruk. Kalau begitu ini buku sangat buruk. Itu terjadi. Ya. Jadi sudah tidak suka duluan dengan namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang orang-orang yang benci dengan dakwahnya kemudian menamakan itu dakwah Wahabi. Jadi akhirnya menjadi momok, Wahabi, dan mereka sendiri juga nggak ngerti apa Wahabi. Kalau mau dinisbatkan dengan dakwahnya beliau bukan Wahabi, namanya ini siapa? Muhammad. Jadi mestinya dakwah Muhammadiyah, bukan dakwah Wahabiyah, dakwah Muhammadiyah. Ya. Tapi kan mereka tahu kalau dibilang dakwah Muhammadiyah, Muhammad kan bagus. Akhirnya mengambil nama bapaknya Muhammad bin Abdul Wahab, dakwahnya Wahabi. Kan begitu. Dan pas pada abad 2 Hijrah ada dakwah Wahabi abad 2 Hijrah. Abdul Wahab bin Rustum yang mengkafirkan orang-orang yang
banyak mencoret syarat-syarat Islam yang ulama sepakat dia telah kafir. Nah, jadi pas itu namanya dakwah Wahabiyah Badua Hijrah, dakwahnya beliau kemudian dilekatkan dengan nama dakwah Wahabiyah, dakwah Wahabi, orang-orang kemudian rancu ya. Tetapi kalau mengetahui isinya, baca isinya, Masya Allah luar biasa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.